selanjutnya ini bakal Oke memiliki guys, balik XP lagi untuk dengan badan. gua Fox Gaming guys. Berarti mereka harus mempertimbangkan hero-hero yang bisa itu tadi menghindari serangan dari Guys, di double video starter ini. ini gua nonton MSI Yes, ya satu guys. bulan terakhir ternyata Fanny. Ini lagi Fanny hujan, guys. Romer dari Redrin. Di sini Redrin hujan XP guys. harusnya. Fredrin XP. Redrin XP, Joe Romer, Kari gold lane dan Valentina mid laner ya. Itu adalah flexible pick dari Wah, Redrin yang Sanford sempat kita pikirkan dikasih juga tadi pada saat favoritnya drafting. guys. Dan inilah dia audience predictions kita di mana Kiplak. beberapa dari macam-macam region ini fokusnya ke arah Eco Philippines ya. Dominasi ya. Kecuali dari Malaysia tadi pastinya. Bahkan kalau bisa kita bilang kali ini para pasukan Game pertama ini. itu dan juga Sodak Kasihan. mereka bukan hanya menentukan menuju ke babak selanjutnya. Game pembuka ini menjadi satu game yang mungkin bisa membuat tren positif. Sangat penting tentunya. Yes, tren positif menuju ke arah babak selanjutnya. Babak selanjutnya dan itu dia dengan best of 5 series. Kemarin kita sudah melihat Halo Wii! ada Wii. Halo Wii! Wii! Waduh. How are you? I'm thank you and you. Ya, Alright, tanpa berlama-lama, kita akan langsung menyaksikan siapakah yang terkuat di lautan Sea the World K2 MSC 2023. Let's go! Yes, dan terlihat ya di mana masih dengan rotasi yang sama pastinya mirroring dari kedua buff yang ada di dekat XP lane. Tapi yang jadi Dingin, PR Cok. besar Di sini untuk angin. Kodak adalah gimana caranya mereka bisa menanggulangi early game yang diberikan sama Echo. Mengingat Echo salah satu tim yang punya agresif Rusuh ya, power Win. play banget. 80% first blood ratio mereka pegang. ya. Alright, di cancel begitu Diganggu. saja seperti biasa dan bahkan reset karena depan sana. Yawi masih coba untuk diselamatkan oleh para Wah, pasukan Yawi. dari Toldak. Benar-benar diusir mundur. Hampir mati, Dan Cuk. trigger disiplin again and again. Ini adalah hal yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa didapatkan oleh player. Insting trigger disiplin, Profesor. Masalahnya sering banget loh, Yawi dalam keadaan yang sekarang dia nggak menggunakan flickernya dengan tujuan biar nanti mungkin di arah turtle dia bisa lock satu hero karena seperti biasa di menit yang kedua rata-rata Romer sudah memiliki level keempatnya dan memiliki ultimate-nya. Suppress effect ini sangat-sangat bisa jadi jawaban sih bagi Fanny. Namun kalau kita melihat Sanji, mid lane Sanji mati, Sanji Sanji. kesulitan, hampir first blood dan sepertinya Enggak, masih ada Regen hampir mati. dan Legend Game yang dimana meningkatkan Regen ketika meningkat level juga. Wow, last minute banget tadi ya Regen dan juga Legend Gem yang aktif ketika dia naik level ke level yang 3. Tapi kali ini rival coba untuk engage ke arah bagian depan sana. Cartesian terlihat dia nggak mau beradu damage terlebih dahulu untuk Gimlet Tower. Oh, rival memilih untuk mundur nampaknya. Dan bisa aku bilang tadi dari seorang Sanji, dia sadar kalau misalnya dia nunggu satu hit terakhir dulu dari musuhnya, baru dia pencet Regennya. Benar-benar. Karena Moonnya itu minimal, kalau misalnya Regennya pun hilang setelah terpukul sama Moon, saat barter antara Regen dengan satu hit basic attack Moon itu masih cuanan Regennya. Calculate mungkin dari situ. Dan bahkan The Caltisi dengan the standby on Dilepas position nih. menuju ke arah top lane karena udah Turtle-nya. ada Lord yang terhormat berada di depan. Langsung ada Sanford membuka menzoring para pasukan dari Sodak dan bahkan kemungkinan besar Turtle kali ini tanpa ada sedikit pun hambatan mereka dapatkan Turtle yang pertama. Iya, pattern dari Echo itu selalu dibukanya Black Dragon Form dari seorang Sanford untuk mengawal Cartesi mendapatkan objektif turtle-nya. Terlihat Lepas. ya, Echo Philippines ini adalah tim yang kedua yang mendapatkan hampir perfect turtle, di mana dari 5 match yang sudah mereka lakukan, total 14 turtle yang mereka amankan. Ya, tapi tim dengan the most atau paling banyak first blood kali ini tidak mendapatkan first blood yang sama sekali. Bahkan seolah tidak ada ancaman dari kubu Echo Philippines menuju kepada tim Todak Malaysia semenjak early game yang tadi sudah kita jalankan 2 menit. Turtle sudah didapatkan, tapi bukan berarti tim Todak dalam tekanan. 2, kodenya, aku mulai dari kemarin, aku udah mulai paham. Ini tuh 2 bukan 2 menit, tapi kode kedua. Kode kedua. Iya, jadi mungkin trouble-nya itu tuh trouble yang mendekati dari di rulebooknya, misalkan satu koneksi misalkan, yang kedua misalkan kendala sound in game, seperti itu contohnya. Battery, ada nggak battery? Ngaruh nggak? Tapi kayaknya enggak deh, kan itu dicolok terus. Ya maksudnya nggak dari kabel ya kan tadi lu ngomong Oh, dari yang kabel. trouble ini Enggak guys. kayaknya. Si Sanford. Atau mungkin yang ketiga gara-gara yang paling sering terjadi tuh hal kesenggol sedikit, ya kan? Kesenggol sedikit itu suara in game-nya tuh hilang. Itu yang paling sering terjadi biasanya. Ya, karena biasanya para player tuh overhype ketika mereka mendapatkan Iya, kemenangan ya. Jadi benar. ada momen dimana dash-nya itu kena senggol atau kebanting. Jadi ada aja chance untuk technical issue seperti tersebut terjadi. Tapi ya semoga bisa cepat
segera terselesaikan technical issue-nya karena ini permintaan dari Eco Philippines ya, dari seorang Benny Kitty. Sanford. Sanford tadi, HP-nya Sanford. Apa yang Sanford? Oh, Ikir, oke. Nah ini dia nih, sama yang selalu kita fokuskan ya. Tuh, sound mixernya Iya. satu-satu, Itu menurut gua proper banget sih. proper sekali tentunya. Karena satu aja tuh bisa buat dua biasanya. Biasanya bisa buat 2, bisa buat 3 bahkan. Ini satu-satu di depan playersnya, jadi benar-benar biar tidak ada trouble di masalah sound. Jadi tuh nanti tuh harusnya ya, kalau yang dari gua pelajari ya, itu tuh nanti tuh ada tombol-tombol kecil. Nah, yang merah nyala itu nanti suara dari kiri kanan itu, kan? Soalnya jadi orang mixer gua di sini. Hai. Ada jadi DJ cikicu. Oke, ini dia The Circle of Life. Silakan, Bro. Wah, The Circle of Life. Tahukah kamu bahwa Orcas itu tuh naturalnya prey on swordfish. Ini fun fact yang sebenarnya sangat-sangat wow ya. Yang dimana berarti dia tuh jadi korban di Paus Orca ini, jadi korban dari ini Swordfish. dari swordfish, iya, ikan pedang. Nah, tapi di sini kita tanya, apakah ini Apakah akan rantai sesuai? makanan itu akan sesuai atau bahkan terbalik gitu loh. Terbalik. Paus Orcanya yang memakan ikan pedang. Pedang. Iya. Paus Orca tuh bukan paus yang galak ya? Paus Orca. Iya, paus Orca iya paus yang galak sih Iya. gua. Bener banget, tapi ya kalau di Ikan pedang dimakan sama Paus Orca bisa nggak? Yang nyangkut di gigi, taruh kentang ke gigi. Itu tajam. Yes, Makanya dia nggak bisa Marshall makan, kan guys. sudah siap lagi untuk melanjutkan untuk di game kita yang pertama. Oh, suppressive effect? Oh my god, langsung satu Kecok. momen tidak first blood seperti yang sudah bilang oleh Profesor kami. Profesor kami sudah bilang kalau first blood yang sangat Dua. tinggi Set, dimiliki mati oleh lagi. para pasukan dari Eiko dan bahkan 2 kill yang ke dalam bottom lane juga Radit Overku. Wow, di waktu yang bersamaan ada 2 poin eliminasi yang didapatkan oleh Echo dan memantapkan lagi mereka sebagai tim paling agresif di MSC 2023 dengan first blood ratio udah di atas 80% harusnya. Wah, masalahnya yang gak diduga-duga adalah itu langsung 2 action loh. Dia dapetin suppress effect di arah mid lane Yes. dan di arah bottom lane ada spray daripada Nibiru's Passion yang langsung menyerang kepada Ciku, dan Ciku di sini posisinya menggunakan Purify. Jadi tentunya cukup sulit untuk menghindari hal tersebut ketika memang Phantom Sense sudah digunakan. Skill 2-nya sudah digunakan, artinya tidak ada escape untuk Ciku guys. Ciku guys juga tidak memiliki sepatu. Dan di sini yang jadi penasaran, build-nya dari Ciku guys itu bahkan bisa menuju kepada first item untuk Golden Staff. Oh. Karena dia udah punya 2 pedangnya terlebih dahulu. Iya, jadi kalau setnya yang diambil hanya attack speed early-nya pasifnya doang. Dan bahkan kalau bisa menyaksikan dari pasukan dari Todak, mereka udah mulai melakukan rotasi ke bottom lane. Mati guys. Nah, pasukan dari Todak akan standby on position, tapi ya sesuatu yang tidak baik kali ini karena hilang di dalam Gua game-nya. kirain Bahkan hilangnya ini bisa tarik sampai mainnya. 4-4 lihat Pak. Tarik ya. Nawi membuat Iron Hook mendapatkan satu buah gerobak untuk seorang Benny bisa langsung ngereset posisinya. Ya terpaksa ya, karena mau nggak Terpaksa mau, mau nggak mau. Kalau dia maju ke depan sedikit, kita nggak ada yang tahu tiba-tiba ada Yom surprise attack Bapak Ibu. Wah, Pak Ibu. itu namanya mematahkan setup juga, karena ya tadi kan sebenarnya gerobaknya itu baitnya, dan sekarang Ciku guys yang dalam ancaman karena rumputnya sudah mulai dikuasai sama Yawi itu sendiri, dan Turtle bakal up di arah top lane, dimana ini akan membuat Ciku guys bisa farming 2 lane tapi tidak bisa terlalu jauh menuju ke arah top lane. Ya, yang cukup unik juga di mana rotasi dari Todak ya. Langsung Kita buat tahu golden biasanya Todak staff, ini yes, ngelepasin chicken. skill-nya agar bisa bener-bener fokus sendirian aja, sementara 3-man smoke-nya bakal gerak ke arah XP lane dan Dilepas kalau yang lagi, kedua Cok. tanpa ada gangguan, sementara 4 atau bahkan 5 player dari Todak berkumpul di area bottom lane. berarti bisa kita lihat di sini di arah bottom lane. Mereka pada standby position. Yom 12 Dragon menuju ke arah seorang Yawi. Serangan rival fokus menuju ke arah seorang Yawi. One last hit, Yawi hilang itu saja. Ditukar dengan seluruh banyak soft skill yang keluar plus flicker. Sejujurnya menurut aku pribadi ini tidak worth it, tapi lihat bakal coba dibalikan kembali karenanya Yo surrender apa nih from Benny gagal. Pertukaran tidak ada, tapi dengan kondisi dari Benny Kitty yang tidak terlalu kondisif, ada baiknya dia melakukan clear dengan sangat cepat dan membuat para pasukan dari Todak nggak bisa melakukan invasi lebih lanjut lagi. Cuma problem utamanya no sword skill yang sangat banyak dari Todak Radito. Iya, bener banget. Dan tadi kita lihat ya, 5 player ke arah bawah dan bahkan Hmm, Borihan itu karena sama. Yum terkena efek stun dan langsung terbang. Masih belum ada Robin di sana, tapi coba untuk Perang, dibalikan. perang, Balikan perang, lagi perang. Ciu, guys. Bila itu dibuka, berhasil Anjing. melakukan Sanji, tapi Yum menjadi pertukaran sementara. Phantom Execution, Cloud using double kill. Licin banget, Looking Cok. for Morgana belakang, looking for triple kill, masih bisa escape. Dan ternyata di dalam belakang datang Sanford dengan Prius dive-nya. Oh my god, di depan sana Chico guys still survive, mencoba untuk bertahan dari satu Sanford kali ini masih coba untuk bertahan, tapi satu hal yang sangat berbahaya tadi adalah Puncher from Kaltezi
Pantat from Kaltizi benar-benar nggak bisa dipegang oleh siapapun. Bahkan Yums di sana udah tumbang. Licin banget Siapapun yang anjing bisa ngelor mencrotnya. hanya tahun dari seorang Momo. Dan itu sangat-sangat sulit untuk bisa menangkap seorang Kaltizi. Ya, Wah, apalagi rusuh. untuk Kaltizi sendiri ternyata first itemnya nggak langsung Beda menuju 3 pada level Thundercloud, guys, tapi Fanny dia sama Lancelotnya. langsung menuju War X hingga damage-nya pun ada, physical penetration-nya pun ada. Dan sekarang invasi jungle tidak dihentikan oleh Kaltizi setelah tadi dia mendapatkan double kill. Pas untuk sekarang Wah, invasi Cikuguys yang jungle mati. nggak cuma jungle Di XP geng, guys. lane-nya pun coba dirusuin, tapi Cikuguys yang berada di sana. Tapi aku melihat dari seorang support dengan Yuzong kali ini, aku belajar dari di Turtle game pertama yang harusnya free banget. Jadi dia tuh nggak peduli ada di map atau enggak. Jadi memang sengaja setelah dia udah tahu dari Kaltizi akan bisa dapetin turtle-nya, dia akan ngebuka itu. Dia akan ngebuka untuk observer. Dan selalu seperti itu. Iya, dia akan selalu seperti itu. Ya, meskipun ada orang atau tidak di depan sana. Nah, Sanford tuh akan kebuka, bakal lihat di sini karena Sanford tidak memiliki ultimate. Mau tidak mau dia tidak bisa membuka apapun di depan sana. Bahkan para pasukan dari Todak mereka harus mundur ke arah belakang dan merelakan lagi perfect turtle for Echo. Wow, perfect turtle for Echo. Dimana setup dari Echo selalu berbuah maksimal untuk teman-teman dari Echo di early gamenya. Gap gold 5.000 tercipta. Culi dan bahkan guys, melihat Culi. karena Hyun-Hyun terpick off untuk 3 kalinya lagi combo mematikan Yawi dan juga Sanji yang selalu kita saksikan. Again and again, kali ini Symphony of Skill, lihat. Dari seorang Sanji dia nggak mau terlalu terburu-buru. Iya. Bloody Hunter terlebih dahulu, Bloody Hunter mau selesai. Dia Pusat, ambil banyak. off from Yahweh. Macam mana mantap. Anjing, Dan anjing. lihat langsung instant pick up didapatkan Dikit oleh para banget, pasukan dari Echo boy. Kane. 2 poin kill yang sangat mahal membuat para pasukan dari Todak mereka agak sedikit struggle di early game-nya. Dan membuat para pasukan dari Todak harus kembali gila. kehilangan Solo jungle-nya. kill. Solo pick up from Sanford di arah top lane yang sebenarnya menurut aku ini agak cukup berat banget untuk Todak bisa bawa game ini ke arah late game. Kenapa? Di menit yang ke-7 mereka di posisi yang sangat tidak baik. Cikuguys tidak memiliki banyak hal kali ini, Radit. Ya, ini benar-benar pressure yang besar terlihat dari Echo Philippines. Mereka terlalu mendominasi dari tiap pick off yang tercipta dari seorang Yawi. Tapi untuk kali ini Black Dragon Bomb dari arah belakang juga Conceal Play. Alright, bahkan para pasukan dari Todak mereka akan melepaskan satu buah turret inner. Kalau mereka paksakan ini nggak baik untuk 2 hal, Radit. Pertama, Fanny-nya nggak nge-push baik guys, untuk split berapa push banyak korban yang Fanny-nya. terjadi, korban jiwanya. Kedua, ini nggak akan cukup baik karena soft skill yang cukup banyak keluar tidak membuat mereka bisa fight di arah lord-nya. Dan itu dari segi itemnya Profesor Kamis lah. Wah, ini menuju ke arah Malefic Roar, Benny Cutie udah pasti bakal lebih tajam lagi secara physical damage per second-nya. Namun Echo dengan metode Echo Express-nya dan hero pick off bagi Yawi ini seolah menjadi jantung dari bagaimana permainan Echo Express itu berjalan. Lihat, selalu 3-man move, bahkan 4-man move sama Kaltizi-nya sekalian. Jadi Yawi, sekalinya dia buka map, udah pasti dia punya backup. Beda sama Yums posisi yang dimana dia, Cikuguys-nya masih under, damage-nya masih kurang. Untuk melakukan sebuah pick off, Yums butuh flickernya. Jadi terlalu banyak source skill yang perlu dikorbankan. Sementara Iron Hook itu Buset. dapat satu udah pasti bakal langsung di bloody hand. Tapi sayang sekali tadi ada knock up yang dimiliki dari seorang Lord. Lord Timing. save the day untuk seorang Yulks. Dan bahkan again and again tanpa adanya satu buah kontes. Ini sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya adalah Todak tahu dia nggak cukup kuat untuk kontes. Kedua, minusnya adalah mau tidak mau dia harus bisa Kena nih. menyelesaikan Lord ini dengan cepat. Tapi ini tidak bisa mereka lakukan kalau ini terus terjadi di menit yang ke-18. Ya, beda. Maksudnya gitu, menit 12 masih bisa. Menit 18 mereka nggak bisa seperti ini. Iya. Mereka nggak boleh lepasin Lordnya. Nyuruh Fanny Minimal dulu. mereka harus barter. Kalaupun mereka nggak bisa dapetin Lord, ada satu bubble di hadat instant Bos. pick off terjadi kembali ditenggelamkan dalam lautan oleh sang paus orca. Anjing. Sang pedang hiu, ikan pedang berhasil ditenggelamkan oleh paus orca kali ini. Menuju ke mid lane. Mereka merasa stay by our position. Tatisi mencoba untuk memansa Yung memancing flicker yang dia miliki. Tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Yung. Kali ini mereka harus lebih stay by. Dan lihat Kena lagi, satu bawa kamu bro. Satu bawa dan macam mana mantap. Sanford go to the backline. Menuju ke Cikuguys dan bahkan rival. Dia hanya bisa melakukan defensif di arah top lane-nya. Tatisi bebas melakukan menari berdansa layaknya Lanceon. Mamma mia, Lesato. Wow, ini hanya satu Lord yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan mid best turret dari Todak. Dan Todak nggak bawa hero high ground defense, dimana mereka bakal cukup susah nih ketika posisi mereka under seperti sekarang. Di Lord yang kedua, dengan nggak bawa hero high ground defense itu bisa menjadi akhir untuk Todak. Karena gap antara kedua belah rival coba untuk di follow up oleh Sanford juga benefit. Masih bisa untuk pulang. Petrify gagal didapatkan karena tidak memiliki Petrify dan jangan sampai mereka bertemu Mati, dengan Yawi mati. rival.
terkena satu siraman air dari Filipina from Sachi, membuatnya harus tenggelam kembali untuk kedua kalinya di dalam lautan Land of Thunder. Ya, tapi kalau berbicara Sanji sedikit ya, Sanji tadi yang buka teamfight duluan loh ketika Lordnya berjalan. Ada yang sadar gak? Dia pakai satu buah Petrify-nya Ya. hanya untuk memberikan efek stun kepada Momo. Iron Hook-nya connect, jadi Biar untuk sekarang Yawinya Yawinya yang free untuk mendapatkan Iron Hook tersebut. Tapi satu Mapes jangan transfer membuka. Teamfight terjadi Mati. kembali. Yom sangat coba dimakan Momo. Mendapatkan satu. Kartisi menuju ke arah belakang. Cepat, Mencoba untuk menarik Kartisi. kembali. Raven tarik keluarga. Tapi Sanford tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Harus dilumat akhirnya. Kali ini Sanford menjadi korban keganasan dari Toda. Akhirnya sang Paus Orca mendapatkan satu tumbalnya. Karena beberapa teamfight terakhir, sang Paus Orca, mereka datang sebagai kesatuan, pulang sebagai kesatuan, dan bahkan tidak meninggalkan korban jiwa sedikit. Iya bener banget, tapi lagi-lagi ya punishment yang diterima sama Eko nggak cukup maksimal mengingat tadi ada Momo dan Yums yang terpick up dan inilah instant replaynya Bung Gabi. Wah, kalau kita berbicara instant replay yaitu Bloody Hunt ya, benar-benar bikin Yums tidak berkutik sama sekali. Yums ini bisa dibilang jadi penanggung jawab untuk Mantap, inisiasi cuy. yang dibuat sama teman-teman dari Todak. Tapi kalau Yumsnya aja di all in, dihajar dari awal sampai tidak bisa bergerak dengan efek suppress, ya udah pasti. Di sini Todak hanya bergantung kepada Moon dan juga Momo karena efek sisinya ada di dua players ini. Dan untuk item, ini sangat jauh sekali. Kita mungkin bisa melihat sedikit nanti Benikiti entah dengan Demon Hunter Sword-nya atau bahkan dengan Wind of Nature. Karena untuk sekarang dia sudah selesai dengan Husklaw, jadi makin powerful juga dengan Nibiru yang ia miliki. Nah ya, kalau dia pakai Husklaw terlebih dahulu, kemungkinan besar nanti itemnya akan ke ini sih menurut aku ya. Hunter Strike dulu sih. Hunter Strike bisa, dia udah punya Vampire Melee. Oh, Kena lagi anjing. Kane ditenggelamkan lagi. Memang si The World, mereka bermain di lautan sea. Tapi lihat di depan sana Mati Chico tiga. Guys benar-benar dia terzoning out, mencoba diselamatkan. Iron Hook from Yahweh. Chico Guys can survive. Dan ternyata para pasukan dari Toda mereka kehilangan 3 pemain. Ini Ini penjara. Anjas. Lihat pasukan Eko mencoba untuk memberikan spray down, itu juga seorang rival, fokus ke arah seorang Yums, kan bisa duel Dragon, dan fokus ke arah base-nya. Eko Express tutut, fokus menuju ke arah base dan mendapatkan game yang bersama. Wipeout pun tercipta dari Eko Philippines di game yang pertama. Mereka terlalu mendominasi gap network yang ada. Ini benar-benar jauh banget, sekitar 12.000 gold di akhir game kita yang pertama tadi. Dan yang aku notice adalah antara kedua belah jungler ini gap goldnya hampir di angka Oh guys, 70. lanjut Iya, nanti ikut jauh banget game secara kedua level kalau nggak jauh hujan ya guys. banget dan wow, sebuah selebrasi kemenangan pertama